Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God. Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Teman-teman, dewasa ini banyak sekali kreativitas peternak entok milenial dalam mengkombinasikan jenis entok di kandang mereka masing-masing. Banyaknya varian entok menjadikan kita peternak entok pemula kebingungan dalam menentukan jenis entok yang akan kita ternakan. Adanya entok jumbo saat ini mampu menjadi magnet tersendiri bagi peternak entok pemula berbondong-bondong dalam membudidayakannya tanpa mengenali tujuan utama ternak entok jumbo tersebut, mulai dari perawatan dan pakan. Dengan mengedepankan genetik bagus, diyakini hasil turunannya akan bagus pula, walaupun dengan pakan asal-asalan. Setelah dilakoni, pertumbuhannya kurang optimal dikarenakan keterbatasan pengetahuan tentang perawatan entok jumbo tersebut. Padahal jenis apapun entok kita, bila pakannya maksimal, pertumbuhannya juga akan optimal. Tidak peduli itu entok jumbo, entok Rambon, ataupun entok lokal. Kita hanya menyesuaikan kualitas pakan dengan kualitas entok di kandang kita masing-masing. Teman-teman, sebelum kita menentukan jenis entok apa yang akan kita ternakan atau apa yang akan kita budidaya, teman-teman perlu melakukan dolan pasar atau cek ombak di pasar di wilayah teman-teman semua. Mana yang paling cepat laku, itulah jenis entok yang akan teman-teman budidaya sebagai usaha sampingan skala rumahan. Teman-teman, awal mula saya beternak entok juga asal-asalan, tanpa mengenal jenis entok yang ada di rumah. Saya kembangkan mulai dari kandang, pakan, dan perawatan. Setelah di kandang, saya mulai berkembang yang awalnya hanya 10 menjadi 80 ekor full pakan alternatif. Terkait dengan pakan, kemarin sudah saya bahas tuntas. Bagi teman-teman yang belum menonton video saya terkait dengan peralihan pakan yang saya lakukan, silahkan cek kolom deskripsi ya. Saya akan sematkan link videonya supaya teman-teman lebih paham proses pemberian pakan ternak entok dengan menggunakan pakan entok alternatif murah. Setelah dirasa makin banyak ternak entok saya, maka saya putuskan untuk menjual sebagian teman-teman, untuk mendapatkan keuntungan dengan harga 45.000 untuk yang betina dan yang jantan harga 60.000 di usia 4-5 bulan. Di usia 4-5 bulan ini sudah cukup sebenarnya keuntungannya yang saya dapatkan dikarenakan saya menggunakan full pakan alternatif. Makin lama saya jenuh dengan adanya rutinitas di kandang entok. Saya iseng-iseng dolan pasar teman-teman, ngobrol dengan para pedagang, mencari informasi tentang harga entok di pasaran sesuai dengan usianya. Setelah beberapa kali saya dolan pasar, saya semakin akrab hubungannya dengan pedagang lama, dan lama-kelamaan keterbukaan informasi saya dapatkan. Sebenarnya di pasar tidak mengenal jenis entok supaya cepat laku. Poinnya hanya satu, harus besar, gemuk, dijamin pasti laku. Selain itu, saya diberikan informasi bahwa daging entok juga digunakan sebagai menu alternatif bebek goreng ketika adanya bebek yang sulit untuk ditemukan. Melihat peluang tersebut, saya putuskan untuk mengganti entok Rambon saya ke entok jumbo dengan harapan cepat besar dan laku. Sebenarnya entok Rambon sudah laku kalau di wilayah saya dan laris manis.
tapi kurang besar dan membutuhkan pemeliharaan yang cukup lama supaya masuk ke kriteria minimal harga dalam penjualan. Dengan alasan tersebut, saya beralih ke entok jumbo. Satu paket entok jumbo dengan komposisi 1 jantan dan 4 betina saya masukkan ke dalam kandang. Karena tidak kunjung bertelur, saya putuskan untuk membeli 50 anakan entok jumbo di harga Rp30.000 per ekor ketika itu. Perawatan anakan entok jumbo saya samakan dengan perawatan entok Rambon. Usia 0 sampai 15 hari saya beri full pakan ayam starter atau pur ayam starter. Lebih dari 15 hari saya berikan limbah rumah tangga, masih dicampur dengan pur ya, dan sampai usia 2 bulan sampai dewasa saya sudah mencampurnya dengan hijauan. Genap di usia 3 bulan, masalah mulai muncul teman-teman. Di usia bulan, masalah mulai bermunculan. Kematian, rontok bulu, dan pertumbuhan tidak optimal. Pikiran saya ketika itu, ini anakan entok jumbo. Saya beri pakan asal-asalan, pasti besar. Karena genetiknya sudah jumbo. Ternyata, langkah saya itu adalah langkah yang salah besar. Walaupun genetik bagus, jika pakannya kurang bagus, pertumbuhannya pasti tidak bagus juga. Harga bibit sudah mahal, pertumbuhan tidak optimal, campur aduk ketika itu perasaan saya. Di masa ini, saya memutuskan untuk menambah materi indukan 9 ekor. Padahal di kandang utama, 4 ekor sudah mulai produksi. Penambahan materi indukan ini justru menjadikan kandang tidak kondusif teman-teman. Entok lama dengan entok baru saling serang. Bahkan yang mengeram pun ikut nimbrung, tarung, sehingga turun sarang, tidak mau mengeram lagi. Dan bahkan telurnya pun ada yang pecah. Gagal total, 3 indukan mengeram tidak menetas. Melihat hal ini, saya berpikir menambah materi sangat susah. Butuh adaptasi yang lumayan lama agar semua entok di dalam kandang dalam keadaan kondusif dan lancar berproduksi. Seiring berjalannya waktu, entok saya mulai bertelur dan menetas. Ada tetasan yang dihasilkan oleh entok Rambon saya ketika itu, yang dikawinkan dengan jantan jumbo. Warnanya hitam dan ada yang warnanya putih. Saya campur di kandang box bercampur dengan anakan entok jumbo ketika itu. Jadi hasil silangan antara entok Rambon turahan atau sisa yang saya jual itu dikawin dengan entok jumbo jantan di kandang saya dan sudah menetas teman-teman, dan saya campur dengan anakan entok jumbo 1 kandang box. Lama-kelamaan melihat perkembangannya saya cukup kaget. Pertumbuhan yang sangat cepat dan mempunyai postur tubuh melebihi entok jumbo itu sendiri. Leher lebih panjang, lingkar dada lebih lebar, dan tulangan kaki lebih kuat. Melihat fakta tersebut, saya memutuskan untuk membudidaya entok jantan jumbo dicampur dengan entok jumbo betina dan entok Rambon betina, yang kita kenal sebagai entok superan. Nanti hasil tetasannya kita kenal saat ini sebagai entok superan. Teman-teman, entok superan menurut saya merupakan entok ideal untuk dijadikan entok pedaging. Umur entok 4-5 bulan besarnya dengan entok Rambon dewasa dengan harga yang lebih mahal. Jadi besar badannya itu dari 4-5 bulan ini, entok superan besarnya sama dengan entok Rambon dewasa di usia 7-8 bulan dan harganya lebih mahal. Itu artinya dengan memelihara entok superan di usia 4-5 bulan saja, nilai jualnya melebihi harga entok Rambon di usia 6-7 bulan. Artinya kita mampu memangkas masa pemeliharaan 2 bulan lebih cepat. Inovasi persilangan antara entok jantan jumbo dan betina Rambon ini patut untuk kita pertahankan teman-teman. Bagi teman-teman yang belum kesampaian beternak entok jumbo karena harganya yang mahal ya, entok jumbo yang panjangnya 95 sampai 98 pun sudah di atas 500.000 untuk yang jantan. Apalagi kalau yang 1 meter atau 100 cm. Kalau yang 103, 104, 105 itu sudah jutaan harganya. Belum lagi untuk entok jumbo betina ya,
di panjang 80 cm itu sudah mendekati 1 juta. Jadi ini mungkin merupakan hari yang cukup fantastis atau cukup mahal bagi kita, seorang peternak endok pemula, untuk memulai beternak endok. Jadi ada beberapa terobosan di sini yang sudah saya lakukan. Alangkah baiknya kalau kita belilah endok jumbo yang sedang-sedang saja dengan spek pedaging, paling di harga 650.000, ada yang 500.000 rupiah bahkan. Kita belikan endok rambon di pasar, ada yang kalau yang sudah mulai produksi ya 80 ribuan sampai 100 ribuan sudah bagus ya. Kita silangkan, kita masukkan ke dalam kandang, nanti hasilnya akan menjadi endok superan yang nilai jualnya akan lebih tinggi daripada endok rambon itu sendiri. Teman-teman bisa melakukan persilangan genetik seperti yang saat ini saya lakukan, teman-teman. Menyilangkan persilangan genetik tersebut dengan menghasilkan endok superan menjadikan kita mampu menciptakan endok pedaging dengan pertumbuhan optimal dan harganya lebih terjangkau. Untuk mendapatkan endok superan, teman-teman cukup menyediakan jantan endok jumbo yang ideal. Maksud ideal di sini adalah tidak harus dengan kualitas kontes. Saya ulangi, endok jumbo yang ideal di sini kalau untuk yang spek pedaging ya, tidak harus dengan kualitas kontes, yang panjang betina harus 80 cm dan panjang jantan harus lebih dari 100 cm. Yang sedang-sedang saja, betina di panjang 70 sampai 75 pun itu sudah bagus. Jantan di panjang 95 sampai 98 itu pun sudah bagus. Syukur-syukur teman-teman menemukan endok yang panjangnya untuk jantan 100 cm dengan harga yang murah. Tapi itu mustahil kalau saya bilang. Oke, dengan panjang 90 sampai 95 cm dan berat badan 4,5 kg cukup untuk mendapatkan genetik yang bagus nanti di terah keturunannya. Setelah mendapatkan jantan endok jumbo, teman-teman sediakan betina rambon saja dengan perbandingan 5 betina banding 1 jantan. 5 betina rambon dan 1 jantan endok jumbo. Sangat simpel dan sangat mudah. Dengan metode persilangan tersebut, teman-teman akan mendapatkan bibit endok pedaging dengan pertumbuhan yang cepat. Itu artinya jenis endok superan ini bisa dijadikan usaha ternak endok skala rumahan yang mampu menjadikan teman-teman nanti akan mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Oke teman-teman, saya harap teman-teman tidak lagi bingung ya untuk menentukan jenis endok apa yang akan teman-teman pelihara. Cek pasar, cek pasar, cek pasar. Cek pasar sangat perlu teman-teman. Cek pasar sangat perlu teman-teman lakukan agar tepat sasaran. Jangan lagi hanya terbawa arus tren dalam melakukan usaha, khususnya usaha ternak endok skala rumahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.